السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى، فإن التقوى خير الزاد. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم، أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام، فهو يوم التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم، فسبحوا ربكم فيه wa'azzimuhu wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kalimat puji yang Allah ajarkan di awal surat, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb Al-Khaliq, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, dan yang mengatur seluruh alam semesta. Alhamdulillah adalah sebuah kalimat yang paling tepat, yang wajib kita ucapkan di hari ini atas segala nikmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Nikmat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di hari ini adalah hari yang berbahagia, dan Allah perintahkan hari ini seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, mereka wajib berbahagia. Tidak boleh ada seorang muslim atau muslimah yang bersedih, karena ini merupakan syariat Allah. Ini adalah yaumun id, hari raya yang besar yang Allah perintahkan semuanya untuk berbahagia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di hari ini semua orang berkumpul untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang laki-lakinya berkumpul, yang perempuannya berkumpul, anak-anak keluar, bahkan orang yang sakit mungkin jika dia kuat, dia keluar untuk menta'zim syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapakah orang yang paling mulia hari ini? Orang yang paling mulia hari ini adalah orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Bukan orang yang paling hebat hartanya, bukan orang yang paling wah dikenal, bukan orang yang paling terlihat ibadahnya, bukan. Namun hari ini orang yang paling mulia
adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitab tafsirnya berkata, ketika Allah menyebutkan ayat tadi yang Allah firmankan, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai manusia adalah yang paling tinggi bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Yang paling mulia bukankah dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia. Yang paling mulia adalah mereka yang paling takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita telah selesai melewati 1 bulan yang Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa. Allah perintahkan kita dalam kitabnya berpuasa seperti mana Allah perintahkan umat-umat sebelum kita. Semuanya Allah perintahkan untuk beribadah kepada Allah. Di antara jenis ibadah yang Allah perintahkan ada ibadah yang sama, yaitu ibadah yang kita lewati, kewajiban puasa. Puasa yang menjadi kewajiban yang hanya dikerjakan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita puasa di 1 bulan yang lalu, Allah menutup dalam firman-Nya ketika memerintahkan kita wajib berpuasa dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setelah datang perintah puasa, setelah diperintahkan semua orang yang menyaksikan bulan Ramadan untuk berpuasa, kemudian Allah tutup dengan 3 perkara. Allah tutup syariat ini dalam wahyunya, di wahyu yang sama, di firman yang sama. Allah perintahkan 3 perkara. Allah berfirman, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kamu bertakbir, mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 perkara yang wajib kita lakukan di hari ini. 3 perkara yang kita lakukan dan disunnahkan oleh Rasulullah ketika tenggelam matahari dari hari terakhir bulan Ramadan, yaitu walitukmilul iddata, hendaklah seseorang melihat segera menyempurnakan puasa yang kurang, karena bilangannya adalah bilangan tertentu. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang memiliki uzur di 1 bulan kemarin, segera ganti, cepat-cepat ganti, jangan berleha-leha, karena itu adalah hutang, dan hutang itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata, dan agar kalian sempurnakan bilangan puasa tersebut. Walitukabbirullah, yang kedua, agar kita bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah, membesarkan syiar Allah. Dan inilah yang disunnahkan ketika tenggelam matahari di hari terakhir dari bulan Ramadan. Disunnahkan orang bertakbir. Mereka semua bertakbir dengan lafaz yang Rasulullah SAW ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Huwallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka bertakbirlah kaum muslimin, menggema takbir tersebut di setiap penjuru dunia, dimanapun mereka berada. Semua dari mereka bertakbir, menyempurnakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, Allah perintahkan kita untuk bersyukur. Allah perintahkan kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita akan dipanjangkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
bisa bangun di pagi hari ini, bisa melaksanakan salat Idul Fitr, bisa melihat sanak keluarga dari sekian momen yang kita lewati. Banyak orang yang Allah tidak panjangkan umurnya, banyak orang yang sehat tidak Allah izinkan untuk keluar salat Idul Fitr, banyak orang yang mungkin sia-sia Ramadan lewat darinya. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika kita bisa beramal saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin, rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu bulan Ramadan, telah berlalu sabda-sabda Rasulullah, hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan bulan Ramadan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, di bulan kemarin, baru satu malam kemarin, sabda ini habis, hadis ini hilang, tidak akan kita jumpai kecuali Allah panjangkan umur kita di tahun depan. Rasulullah SAW berkata, man shama Ramadan, barang siapa yang puasa Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaba, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah ampuni segala apa yang telah dia kerjakan dari dosanya. Wa man qama lailatal qadar, barang siapa, Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang dia berdiri melaksanakan salat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaba, dengan keimanan dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Wa qala man qama ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang dia mendirikan bulan Ramadan, mendirikan salat di bulan Ramadan imanan, dengan keimanan, wahtisaba, dan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dari dosa-dosanya. Dan sabda-sabda lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keutamaan bulan Ramadan. Semoga kita merupakan orang yang mendapatkan hadis-hadis tersebut. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah ternyata bukan hanya hadis-hadis tersebut yang Rasulullah SAW katakan tentang bulan Ramadan, akan tetapi Rasulullah SAW juga mengatakan tentang bulan Ramadan sebuah doa yang Rasulullah SAW aminkan, sebuah ucapan yang diucapkan oleh Jibril yang sebutkan dalam riwayat, alam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah Rasulullah SAW berkata, man adraka Ramadan, barang siapa yang menemui Ramadan, falam yughfar lahu fa'ab'adahu Allah, wa qala laha Jibril Nabi, thumma qala lahu qul amin. Suatu hari Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah katakan, Rasulullah ceritakan kepada para sahabatnya, barang siapa man adraka Ramadan, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun tidak diampuni di bulan Ramadan, fa'ab'adahu Allah, maka semoga Allah menjauhi dia dari rahmatnya. Nas'alullah al-afiyah. Orang yang dijauhkan dari rahmatnya, jauh dari surga Allah. Wa qala Jibril lin Nabi, dan ini yang dikatakan Jibril kepada Nabi, sedangkan Nabi Sadiqul Amin, Nabi yang diberikan amanah dari langit, yang doanya tidak ditolak, beliau mengatakan amin, kabulkan ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapakah orang yang diterima amalannya di bulan Ramadan? 1 bulan penuh dia berpuasa, 1 bulan penuh dia salat, 1 bulan penuh bersedekah, berzakat, melaksanakan kewajiban-kewajiban, bahkan berlomba dalam amalan sunnah.
Siapakah mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan kana salafus salih yajtahiduna fi itmamil amal wa ikmalihi wa itqanih. Dahulu para sahabat, para salafus salih, mereka bersungguh-sungguh dalam beramal dan menyempurnakan amalan serta tekun dalam amalan mereka. Thumma yahtammuna ba'da dzalika biqabulih. Kemudian mereka sangat perhatian setelah melakukan ibadah, apakah ibadah mereka itu diterima oleh Allah. Wa yakhafuna raddahu, dan mereka takut kalau ditolak ibadah-ibadah tersebut oleh Allah. Wa haula'il ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Lihat mereka para sahabat, mereka adalah orang-orang yang mendatangkan amalan sesuai dengan apa yang Allah minta, sedangkan hati mereka gelisah setelah beramal. Akankah Allah Subhanahu wa taala terima amalan-amalan mereka? Yu'ti wa yakhsha, mereka memberi dan mereka pun takut alla yuqbala minhu, takut Allah Subhanahu wa taala tidak menerima apa yang mereka berikan. Yatasaddaq wa yakhsha an turadda alaih, mereka bersedekah dan takut ditolak sedekahnya. Yasumu wa yaqum wa yakhsha alla yuktaba lahul ajr, mereka berpuasa dan mendirikan salat, sedang hati mereka tetap takut akan puasa dan salatnya yang tidak diterima oleh Allah. Qala ba'dus salaf, sampai-sampai sebagian dari para ulama salaf berkata, kanu liqabulil amal ashaddu minhum ihtimaman bil amal dzatahu. Dahulu mereka lebih perhatian terhadap bagaimana diterima amalan daripada beramal amalan itu sendiri. Tidaklah kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala tentang siapa yang Allah terima amalan-amalannya. Siapakah dia yang beruntung yang salatnya Allah terima? Siapakah dia yang beruntung yang zakatnya Allah terima? Siapakah yang beruntung yang puasanya Allah terima? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah tujuan Ramadan agar kita seterusnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sampai datang ajal menjemput kita. Seorang mukmin ketika dia beriman kepada Allah, dia tidak hanya beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, karena dia tahu Rabb yang dia sembah di bulan Ramadan adalah Rabb yang dia sembah di 11 bulan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat orang mukminin. Di antara di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mereka di dalam salat mereka khusyuk. Khashi'una daima, mereka khusyuk selalu, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya Lailatul Qadar. Mereka khusyuk di setiap salat mereka. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, mereka orang yang beriman adalah orang yang terhadap perkara yang sia-sia berpaling. Mereka laisu mu'ridina fi Ramadan faqat, mereka tidak berpaling dari perkara sia-sia hanya di bulan Ramadan saja, namun mereka berpaling di sepanjang hidupnya dari perkara sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang mukmin adalah orang yang menunaikan zakat, bukan hanya bersedekah di bulan Ramadan, bukan hanya zakat di bulan Ramadan. Jika ada harta yang datang waktu zakatnya di selain bulan Ramadan, maka dia keluarkan, dia tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang beriman
adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, bukan hanya pada bulan Ramadan. Mereka menjaga kesucian mereka sepanjang hidupnya sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, mereka adalah yang berjalan di muka bumi dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang yang jahil, qalu salama, mereka mengatakan salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama, mereka hamba-hamba Ar-Rahman adalah orang-orang yang bermalam dengan Allah Subhanahu wa taala sujjada wa qiyama, dalam keadaan sujud dan berdiri. Wahum bi istimrar yaf'aluna dzalik, dan mereka melakukan itu terus menerus. Walaysa qiyam Ramadan faqat, dan bukan hanya bulan Ramadan saja. Wa hakadha, dan seperti ini pula sairal a'mal, seluruh amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu, sembahlah yang menciptakanmu, sembahlah yang memberikan kamu rezeki, sembahlah yang mengatur alam semesta, sembahlah yang memberikan nafas kepada kita sekarang semua, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita bertemu, mendapatkan keyakinan, yakni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'budhu wastabir li'ibadati, sembahlah Allah dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Fa'budhu, perintah sembah Allah. Wastabir, bukan wasbir. Wastabir, sabar. Lelah, sabar lagi. Lelah, sabar lagi. Seperti itu terus. Salat, selesai salat, salat lagi. Selesai salat, datang waktu salat, salat lagi. Begitu juga bersedekah dan semua amalan. Wastabir li'ibadati, bersabarlah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara isyarat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya kita diperintahkan untuk senantiasa terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syariat yang Allah syariatkan kepada kita di bulan Syawal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama 6 ayyamin ba'da al-fitr kana tamamus sanah, man jaa bil hasanah falahu 10 amsalha. Hakadha yaqulu Allah ta'ala, wa fi riwayah ja'ala Allahu al-hasanah bi'10, wa fi riwayah fashahru bi'10 ashhur, wa fi riwayah siyamu syahr Ramadan bi'10 ashhur, wa siyamu 6 ayyam min Syawal bi syahrain fadzalika siyamu sanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Syawal ini, man shama, barang siapa yang berpuasa 6 ayyam, 6 hari, ba'dal fitr, setelah Idul Fitri, kana tamamus sanah, maka seperti dia berpuasa 1 tahun. Man jaa bil hasanah, barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Maka puasa yang dia lakukan di bulan Ramadan dengan 6 hari yang dia lakukan di bulan Syawal, seolah dia berpuasa 1 tahun genap. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, demikianlah beberapa renungan dari selesainya Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا صدقاتنا، اللهم تقبل منا دعاءنا. اللهم يا مجيب السائلين يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah pertama tadi kita telah menyebutkan beberapa renungan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima salat-salat kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah-sedekah kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita amalan mustamir, amalan yang terus-menerus hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perlu juga kita ketahui di akhir khutbah ini, hendaklah kita menjadi seorang muslim yang sejati. Ramadan adalah pelajaran buat kita. Pelajaran bagi seorang suami menjadi suami yang benar. Pelajaran bagi seorang istri menjadi istri yang benar. Pelajaran bagi seorang anak menjadi anak yang benar. Dan pelajaran bagi orang tua untuk menjadi orang tua yang benar. Hendak kita praktekkan apa yang Allah jadikan di bulan Ramadan kepada kita di 11 bulan yang akan datang. Terutama para perempuan. Rasulullah SAW mewasiatkan khusus kepada para perempuan bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya ahli neraka yang paling banyak masuk neraka jenisnya dari perempuan. Hendaklah mereka bersedekah, jangan mereka mengumpulkan hiasan mereka untuk ditimbun. Sedekahkanlah perhiasan-perhiasan mereka. Jangan lupa tunaikan zakat mereka, dan jangan berkufur kepada nikmat suami-suami yang diberikan oleh mereka kepada istri-istri mereka. Hendaklah bersyukur kepada suami-suami mereka. Jika ada orang yang paling pertama yang berhak Anda syukuri adalah suami-suami Anda, maka bersyukurlah, berterima kasihlah, meminta maaflah. Sesungguhnya ridhonya suami Anda adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan amalan-amalan Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي الآخر كلام نقول تقبل الله منا ومنكم تقبل منا صيامنا وصيامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.